Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Halo Bekdung Ponzi. Nah, apa kabar nih ya untuk Bekdung ya? Jadi kadang kalian muak katanya nonton video saya gitu ya. Kadang kalian bilang saya ini apalah gitu ya. Pokoknya kalian tuh udah kayak nggak senang aja lihat muka saya gitu. Ya gini aja ya saran saya gitu ya. Untuk pemain money game Ponzi, untuk backdung Ponzi, kalau kalian nggak suka dan muak dan jijik nengok muka saya, nggak usah ditonton, gitu ya. Ini dalam konteksnya ini Redford, oke? Ya, backdung Redford, pemain Ponzi Redford. Kalau kalian muak, nggak suka lihat video saya, yang nggak usah ditonton, gitu ya. Kalau kalian nonton, artinya kalian itu perhatian dengan saya, kalian ngasih saya AdSense gitu ya. Ya, pokoknya gitulah ya. Kalau kalian muak ngapain kalian nonton gitu loh, ya. Jadi hari ini saya mau bahas apa? Ini sangat penting saya informasikan untuk orang awam, ya. Jadi video ini untuk orang awam, polos dengan aplikasi money game Ponzi tipu menipu. Dalam arti kata di sini adalah Redford, ataupun kalian bisa juga sinkronkan dengan yang lama dengan money game yang akan datang berikutnya. Kalian bisa sinkronkan lah gitu ya. Pokoknya sama gitu ya. Pokoknya ini saya harus sampaikan gitu ya. Di zaman maraknya money game Ponzi berbentuk aplikasi penghasil uang, trading, investasi atau apapun, ini saya harus sampaikan ya untuk orang awam terkait apa? Terkait dampak negatif ya untuk kalian sendiri dan untuk orang lain ya ketika kalian terjerumus ke money game skema Ponzi. Kalau kita bahas money game skema Ponzi ini untuk yang awam ya. Itu udah jelas tipuan. Tipuan yang sangat menggiurkan yang dimana itu adalah tindakan membodoh-bodohi orang demi keuntungan sendiri. Dan herannya gitu ya, di Redford ini ketika sekarang ini macetnya penarikan, itu para leader-leader Ponzi gitu ya, itu masih aja gitu ya membodohi orang di grup Telegram, di kolom komentar saya itu masih aja membodoh-bodohi orang. Saya heran gitu teman-teman. Ya pokoknya ini harus saya sampaikan untuk orang awam supaya tidak terjerumus, baik yang udah terjerumus agar tidak terjerumus lagi gitu ya ke money game skema Ponzi untuk yang kedepannya. Oke, yang Backdung kalau tertarik menonton ya silakan gitu. Artinya kalian perhatian dengan saya, memberikan saya AdSense. Itu mengenai apa? Yang tadi, dampak negatif untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Oke, tapi sebelum itu saya mau ajak kalian dulu nih ke grup Telegram ya, yang nama grupnya Redford BDD Koala. Aduh, ini udah lengkap gitu ya. Dalam arti kata udah lengkap ya money game Ponzi-nya dari Redford BDD Koala gitu ya. ROBD mana nih? Udah dibuang gitu ya, ROBD kayak sampah gitu ya. Kemarin tuh ROBD Redford collapse gitu ya, membodoh-bodohi orang gitu. Sekarang nih ROBD udah mati gitu ya, udah dibuang tuh ke tong sampah gitu. Oke, jadi sekarang tersisa Redford ya, sama aja gitu ya, trading sinyal yang menyalahi aturan trading gitulah. Nih ya, saya lihat nih ya di yang saya kotakin merah ini. Ini ada orang ya yang apa ya? Seperti menyuruh orang untuk mengisi ulang USDT, dolar uang lah gitu ya, rupiah gitu. Besok untuk membeli yang namanya REDT ini token token Redford tuh ya, yang gak jelas coin market cap aja sampai bingung tuh ya. Token apa tuh ya, beda sama kayak token pintu, token yang ada di Indodax itu terdaftar di coin market cap. Ini nggak ada gitu ya, sama aja kayak Picoin dari Pi Network ya. Pokoknya di sini ada seseorang yang menyuruh orang ini untuk melakukan yang namanya deposit untuk membeli yang namanya token
token antah berantah, namanya REDT gitu, oke? Terus di sini ada yang bilang nih ya, dia bilang nih, dia share di grup, kita disuruh deposit lagi guys, oke? Sedangkan WD tidak dapat dilakukan guys. Rayuan perampok. Nah ini saya rasa ini udah mulai sadar nih orang awam, bahwasanya dia ini udah ketipu ketika memacetkan penarikan. Ya, ketika Redford ini melakukan pemacetan penarikan, ini udah sadar, sehingga dia bisa ngomong seperti ini di grup. Kita disuruh depo lagi guys, sedangkan penarikan itu ditutup. Gini teman-teman ya, kata OJK, Satgas Waspada Investasi OJK juga, kalau ada investasi yang menggiurkan money game Ponzi, sudah memacetkan penarikan, itu tanda-tanda udah mau kabur. Buktinya itu di ROBD, sekarang ini terjadi di Redford. Oke, oke, lanjut. Ini ada lagi nih. Terima kasih pencerahannya. Redford sudah 1 minggu tidak bisa di withdraw ataupun di WD. Normal 15 hari ke depan. Ini komentar di YouTube saya. Oke, ada 2 orang. Sebenarnya banyak sih gitu ya. Ketiga, ya Anda benar. Sekarang Redford melakukan penguncian penarikan dana atau withdraw WD. Sekarang tidak bisa tarik dana. Oke, jadi mendapat kabar seperti ini, itu saya udah gak heran lagi. Saya sumpah gak heran. Karena dari awal saya lihat ini money game Ponzi, ya pasti akan ketebak lah. Ini pasti kayak gini aja nih. Dengan sama kayak yang kemarin gitu. Nah, apa dampak negatifnya ketika macet penarikan? Untuk orang awam, untuk leader Ponzi nggak ada negatif-negatifnya nih. Untung ya, untung perut kenyang makan uang orang yang dibodohi. Itu leader Ponzi, mentor Ponzi. Tapi untuk orang awam nih, saya mau ngasih kalian pemahaman secara logika. Buat kalian yang udah terjerumus, ya, dampak negatifnya untuk diri kalian sendiri dulu. Udah jelas, kalian ketipu. Ya, kalau udah macet penarikan, kalian udah deposit, pertama, kalian udah ketipu. Atau buat kalian yang main gratisan tapi nggak pernah withdraw, rugi waktu, rugi akal, dibodoh-bodohi sama orang yang nggak dikenal. Kan banyak tuh ya leader-leader Ponzi, cuman berani di grup Telegram gitu ya. Dibodoh-bodohi sama orang baik yang tidak dikenal sama yang dikenal. Ya pokoknya rugi waktu, rugi akal kalau yang main gratisan. Tapi yang deposit, cari uang udah susah payah gitu ya. Banting tulang, keringatan di luar, dicemplungin uang ke Redford, money game Ponzi, yang lain juga. Macet tuh tiba-tiba penarikan. Kerugiannya itu, ataupun apa negatifnya itu kerugian. Bahkan ada yang saya dengar-dengar di kasus koin 156 berani jual rumah. Berani jual rumah untuk didepositkan ke money game Ponzi. Itu menurut saya sangat miris loh. Sangat miris. Ya, kita punya rumah sendiri, kita jual. Entah itu rumah itu warisan kah, entah rumah itu titipan orang tua atau apapun hasil kerja keras kita jual dengan harapan kita dapat uang banyak, kita cemplungin nih uangnya ke Redford ataupun money game Ponzi yang lainnya. Yang jelas-jelas itu tindakan yang salah. Nah, tiba-tiba macet nih aplikasi, macet penarikan. Penarikannya ditunda-tunda, kalian nggak tahu nih mau nyari siapa untuk bisa di withdraw. Ya udah, kalian ketipu. Tiba-tiba aplikasi nggak bisa diakses, ya udah kerugian, ketipu. Itu untuk diri sendiri. Ya, itu untuk diri sendiri. Kalau menurut saya untuk diri sendiri masih oke lah. Ini ya, ketika kalian mengajak orang, ini dampak yang kedua, dampak negatif yang kedua yang harus kalian ketahui. Ketika kalian mengajak orang, ya, bukan 1-2 orang yang kalian ajak. Misalnya dari 10 orang yang untung cuma 1, 9 orangnya lagi ketipu. Gimana? Gitu ya. Di satu sisi, yang kalian rasakan pasti, ya, kalian merasa nggak enak dengan orang yang kalian undang.
Bisa jadi dia nuntut kalian, minta pertanggungjawaban sama kalian, karena rayuan manis kalian, ya, sudah mengajak dia ke money game Ponzi. Ya pokoknya ketika jumpa sama dia tuh nggak enak gitu ya. Itu belum masuk minta pertanggungjawaban ya. Cuman sekedar biasa aja gitu ya. Pasti kalian sama dia tuh jumpa sama dia tuh pasti kayak ngerasa ada yang nggak enak gitu. Ya, apalagi sampai dia rugi ratusan juta, puluhan juta. Ya pasti ya ada dia itu minta pertanggungjawaban sama kalian walaupun kalian ketipu. Ini orang awam ya yang mengajak orang. Itu ya, itu dampak negatifnya. Kalian mengajak orang, orang itu ketipu. Bisa jadi orang itu minta tanggung jawab sama kalian sesuai kerugian, kebesarannya berapa per orang lagi misalnya gitu. Mungkin per orang ataupun per orang ada 10 juta, itu pusing bos. Kalian sebagai orang awam gitu ya, yang niatnya mau mencari uang dan mengajak orang untuk mencari uang juga di Redford, yang kalian pikir ini adalah tempat nyari uang yang baik, tiba-tiba macet penarikan. Nah, orang yang kalian ajak nih gimana? Pasti, satu sisi orang ini udah pastilah kalian jumpa sama dia, ya walaupun dia nggak ketipu gitu ya, pasti ada rasa malu, rasa nggak enak jumpa sama dia ya. Beda halnya lagi ketika orang itu ketipu, itu lebih bahaya bos. Kalian disuruh ganti rugi nanti karena kalian yang ngajak walaupun kalian ketipu gitu ya. Iya, bahkan di kasus-kasus money game yang sering saya bongkar, ini orang udah paham nih Ponzi akan menipu orang gitu ya, akan menipu orang, tapi dia jerumuskan orang gitu. Nah, ketika ini scam, dia ngaku-ngaku korban gitu. Dia ngaku-ngaku korban, teman-teman. Dengan harapan orang yang dia ajak itu ketipu, dia pun seperti ngaku-ngaku korban. Ya, saran saya nih untuk korban yang udah diajak sama orang, baik itu yang ngajak kalian itu untung, mau itu dia korban, tetap tuntut minta pertanggungjawaban sama dia. Karena dialah yang membawa kalian. Pakai kode referral dia, ya. Pakai kode referral dia, otomatis sekian persen uang kalian itu pasti ada masuk ke dia. Kenapa? Ada sistem rabat gacor. Oke, ada sistem rabat gacor yang dimana ya sekian persen ke bawah itu pasti ada tuh uang kalian sama yang di atas kalian. Itu ya, dampak negatif untuk diri sendiri ya dan untuk orang yang kalian ajak. Ya, so jadi untuk orang awam terserah kalian simpulkan sendiri di kondisi Redford yang seperti sekarang ini kalian masih mau main. Silakan kalau masih mau main. Itu luar biasa teman-teman ya untuk dampaknya tuh luar biasa gitu ya. Karena udah banyak ya money game yang udah kabur gitu ya dari zamannya, banyak ya. Dulu-dulu yang saya belum sempat bahas itu A5, Mago, Ins. Itu luar biasa. Kasusnya sampai sekarang itu nggak terpecahkan, tidak ada jaminan uang korban itu balik. Ya, jadi itu saja video kali ini. Kalau kalian anggap ini video ini jadi edukasi untuk orang awam itu bagus. Tapi kalau untuk pemain Ponzi dengar video kayak gini alergi. Karena kan pemain Ponzi itu nggak suka fakta, kebenaran tuh nggak suka ya. Kita kan bisa lihat Redford ilegal. Mereka nggak suka tuh kalau Redford dibilang ilegal. Redford itu penipuan, nggak suka. Karena sekarang ini udah terbukti ya, pemacetan penarikan itu dibilang penarikan itu macet untuk kabur, itu mereka nggak suka. Mereka itu menolak kebenaran. Ya, pemain Ponzi. Gunanya yaitu satu untuk menjerumuskan kalian, oke? Itu saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.